Wadidaw, spoiler manga One Piece chapter 1021 kembali keluar, Leo. Mari ucapkan terima kasih untuk Redon dari Arlong Park Forum. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Manga One Piece chapter 1021 diberi judul Iblis. Chapter kali ini sebagian besar isinya adalah pertarungan antara sang anak iblis Nico Robin melawan Black Maria yang merupakan salah satu Tobiropo atau Flying Sick bajak laut buas Kaido. Dalam chapter kali ini kita juga melihat sedikit flashback Nico Robin bersama dengan Sabo, Koala serta Hek. Nampaknya momen masa pelatihannya saat masa time skip bersama pasukan revolusioner di bawah pimpinan Mamang Dragon. Waduh. Kembali berlanjut ke pertarungan Nico Robin dan Black Maria. Nico Robin menggunakan teknik baru yang disebut Demonio Fleur dengan mengubah tubuh raksasanya menjadi iblis hitam. Waduh, ngeri. Sang anak iblis benar-benar menciptakan iblis berwarna hitam untuk mengalahkan sang manusia laba-laba. Dan di akhir chapter, Momonosuke meminta Shinobu untuk menggunakan Juku-Juku no Jutsu miliknya untuk mengubahnya menjadi dewasa. Wadidaw, benar-benar akan menjadi dewasakah Momonosuke? Dengan begini, duel naga melawan naga bisa saja terjadi. Dan meski minggu depan libur, ini sedikit pembahasan lamaku tentang buah iblis KW milik Momonosuke dan kemungkinan baginya untuk menjadi dewasa. Dan jika kita membuka kembali manga One Piece chapter 924, di situ ada sebuah informasi yang akan memungkinkan hal tersebut terjadi, atau Shinobu membuat Momonosuke menjadi dewasa. Karena dalam suatu panel Shinobu berkata, jika jutsu pesona dewasa miliknya bisa membuat semua hal di dunia ini menjadi dewasa. Sehingga nampaknya tidak hanya terbatas pada benda mati, semua hal yang hidup pun mungkin bisa Shinobu buat menjadi dewasa. Ya, mari kita tunggu bersama kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Dan ini sekilas pembahasanku tentang buah iblis KW Kozuki Momonosuke. Yos! Halo Leo, meski minggu ini manga One Piece libur, semoga harimu selalu menyenangkan dan semoga sehat serta bahagia selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sudah kujanjikan dalam reviewku tempo hari. Yap, tentang 3 hal yang menurutku akan ada sesuatu yang terjadi nanti yang berhubungan dengan hal tersebut. Hal tersebut adalah Momonosuke, buah iblis buatan Dr. Vegapunk, dan CP0. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Di dalam manga One Piece chapter 1007, kita mulai dengan pernyataan Momonosuke yang marah pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa semua orang berharap sangat banyak padanya. Namun sebenarnya dia itu lemah, payah, bodoh, dan tidak berguna. Dan setelah itu, Momonosuke berubah atau masuk dalam wujud naga KW dengan wajah tidak seram atau konyol. Yang kita tahu merupakan efek dari hasil dari dia memakan sesuatu di Fang Hazard, atau boleh kita sebut buah iblis buatan ciptaan Dr. Vegapunk. Kemudian cerita berpindah lagi ke ruangan di mana para CP0 berada. Salah seorang CP0 bercerita saat Kaido ditangkap oleh angkatan laut di masa lalu. Dr. Vegapunk mengambil faktor keturunan dari tubuh Kaido untuk menciptakan buah iblis artifisial atau buah iblis buatan. Pemerintah dunia bermaksud meminta buah iblis buatan tersebut. Namun buah iblis buatan tersebut dianggap sebagai sebuah kegagalan oleh Dr. Vegapunk
sehingga akhirnya ditinggalkan di Panghazard. Dan kemudian pernyataan anggota CP0 lainnya yang mengatakan jika terjadi sebuah ledakan besar di Panghazard. CP0 yang memulai pembicaraan tentang buah iblis artifisial atau buatan kembali berbicara bahwasannya akan sangat baik jika saat itu atau saat ledakan besar di Panghazard terjadi, buah iblis buatannya ikut hancur. Namun, berdasarkan laporan Angkatan Laut G5, masih ada laboratorium penelitian yang masih beroperasi di sana. Dan dia merasa sangat bersyukur karena buah iblis buatan tersebut dianggap sebuah karya yang gagal atau produk yang gagal. Pertanyaan awal, kenapa jadi CP0 dibuat Oda Sensei membahas hal tersebut atau buah iblis buatan atau buah iblis artifisial, setelah sebelumnya menampilkan Momonosuke yang berubah menjadi seekor naga, hasil dari mengonsumsi buah iblis yang diperbincangkan oleh CP0. Seperti yang kukatakan sebelumnya, jangan-jangan bin jangan-jangan. Nah, Leo, untuk membahas hal tersebut, aku mencoba berdiskusi dengan salah seorang sahabatku yang juga seorang nakama tentunya. Kalian mungkin sudah kenal karena sebelumnya pernah kubahas juga teorinya atau pendapatnya di dalam salah satu video. Yap, beliau adalah Kakanda Tanjung. Setelah ku bertanya bagaimana pandangan beliau terkait hal yang sudah kujabarkan tadi, beliau menjawab, buah yang dibuat Dr. Vegapunk itu kemungkinannya sebenarnya hampir sempurna, namun tetap ada kekurangannya. Dr. Vegapunk sepertinya takut akan disalahgunakan oleh pihak pemerintah dunia atau bisa juga oleh para bajak laut. Jadi dia mengatakan jika buah iblis artifisial atau buah iblis buatan tersebut adalah sebuah kegagalan. Namun, buah tersebut tetap disimpan di sana atau Panghazard tanpa dihancurkan kan? Jadi aneh, bukannya itu sebuah kegagalan atau bisa kita sebut produk gagal. Tapi pada kenyataannya, coba kita lihat hasil dari buah tersebut yang saat ini dimiliki Momonosuke. Itu memang naga meski mukanya konyol. Tapi setidaknya kita tahu itu sempurna jika kita melihatnya sebagai hasil ciptaan atau KW-nya saja. Kemungkinan tambahan kenapa Dr. Vegapunk menyebut jika karyanya tersebut adalah sebuah kegagalan adalah potensi kemungkinan yang terjadi setelah diketahui penelitiannya berhasil atau singkatnya buah iblis bisa diduplikat atau digandakan. Maka pengguna buah iblis akan bertambah banyak dan gak menutup kemungkinan akan terjadi clash atau benturan para pihak. Secara aja ini kita semua tahu kalau ada dua naga meski salah satunya KW, jika misal kekuatannya setara antara asli dengan KW-nya kan gila, kekuatan pemerintah dunia akan semakin tak terduga. Kita ingat bagaimana ada Pacifista yang kekuatannya tak bisa diatasi bahkan oleh para supernova kecuali mereka bekerja sama untuk menjatuhkannya. Ini diproduksi massal atau dalam jumlah banyak. Kebayangkan kekuatan yang didapat. Apalagi jika sampai itu terjadi pada buah iblis buatan Dr. Vegapunk. Gak kebayang pokoknya. Kembali ke hal awal yang kita bahas. Mengapa Oda Sensei membahas buah iblis buatan Dr. Vegapunk dan rasa lega CP0 karena buah iblis buatan itu adalah sebuah kegagalan. Setelah sebelumnya menampilkan Momonosuke yang merasa kesal atau marah dengan dirinya karena ketidakmampuannya, dan setelah itu dia berubah menjadi naga. Ini hanya sebuah kemungkinan ya Leo, jadi bisa benar dan bisa juga salah. Apakah itu sebuah petunjuk dari Oda Sensei jika buah iblis milik Momonosuke akan berperan penting dalam cerita yang berjalan? Karena secara bentuk ya itu memang naga, meski ya mukanya konyol. Sampai saat ini kita sudah tahu jika dia bisa melayang atau bisa kita katakan terbang. Hal tersebut terlihat saat ia dalam wujud naganya, entah bagaimana bisa menghasilkan awan-awan misterius dan menggunakannya untuk berpijak atau memanjat ke atas. Jadi secara bentuk sudah sama, secara kemampuan mirip sudah dengan buah iblis Kaido. Kembali pertanyaan muncul, apakah Momonosuke juga bisa mengeluarkan serangan lainnya, layaknya Kaido dalam wujud buah iblisnya? Misalnya semburan api, pisau angin, petir, dan bahkan tornado. Jika memang bisa Momonosuke lakukan dalam wujud naganya, tentu GG sekali. Kita semua tahu Momonosuke ini penakut. Apakah hal itu yang membuatnya tak bisa memunculkan potensi terbaik dari buah iblis buatannya?
Karena jika terbang saja dia bisa, meski konsepnya berbeda, harusnya yang lain juga bisa dong. Dan jika itu bisa, wajar saja CP0 menunjukkan kekhawatirannya dan juga bersyukur ketika tahu buah iblis buatan Dr. Vegapunk itu adalah sebuah kegagalan. Dan tambahan, meskipun ini terdengar gila, kembali ke usianya yang seharusnya di masa saat ini. Jika itu benar, maka ini sesuatu yang tak terbayangkan. Tapi itu hanya sebuah kemungkinan, jadi bisa benar dan bisa saja salah. Atau maybe yes, maybe no. Kembali, jalan cerita One Piece hanya Oda Sensei dan Tuhan yang tahu. Tapi satu hal yang dapat kupastikan, jika pemerintah dunia dalam hal ini diwakili oleh CP0 tahu jika proyek lama yang dianggap gagal itu berhasil, yaitu buah iblis Momonosuke, itu akan merubah situasi dunia One Piece saat ini. Otomatis, Dr. Vegapunk akan diminta bahkan dipaksa untuk menciptakan buah iblis kuat dan juga berbahaya untuk kepentingan pemerintah dunia. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.